Terlihat Kinan di sini sudah sangat lemas. Di sini, Pak Tua Changming pun mengatakan, "Nah, bukannya kau bilang kalau aku akan mati? Sekarang kelihatannya yang akan mati hanyalah kau. Tubuhmu sekarang adalah milikku." Pak Tua Changming pun langsung membuat segel tangan. Terlihat aura kegelapan keluar dari mata Pak Tua Changming dan tangan Pak Tua Changming melahap 10.000 daun. Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Bacarita Film 11. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 122. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Bacarita Film. Buat kalian juga yang mau traktir Mimin kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskan, meluncur. Melihat jika Kinan sudah tidak berdaya dan jiwa God of War tidak keluar juga menolong Kinan, Empress Peiyu pun di sini seperti menyesali keputusannya yang telah membiarkan Kinan berada dalam bahaya. Dia merasa jika dirinya telah melakukan kesalahan fatal yang membuat nyawa Kinan terancam. Oleh sebab itu, ia pun berpikir jika dirinya takkan membiarkan Kinan mati sekarang, karena dirinya sendiri akan mendapatkan masalah jika jiwa Kinan hancur. Namun tiba-tiba, Empress Peiyu pun menyadari jika orang yang mencoba membunuh Kinan adalah seseorang yang ia kenal. Itu benar orang itu, gumamnya di dalam hati. Kembali kepada Kinan yang saat ini kondisinya sudah benar-benar tidak berdaya. Kinan sudah tidak sadarkan diri. Empress Peiyu pun tiba-tiba muncul di hadapan Pak Tua Changming dan berkata, "Cuma sekedar human god, berani-berani bertindak kurang ajar di hadapanku," ucap Empress Peiyu dengan energi membunuh yang kuat. Melihat Peiyu di hadapannya, Pak Tua Changming pun sangat terkejut dan sangat ketakutan. Terlihat keringat dingin membanjiri tubuhnya. Dan dengan terbata-bata, ia berkata, Apa kau Feiyu?" Tapi Empress Peiyu tanpa basa-basi langsung menyerang Pak Tua Changming. Banyak bacot. Seketika Pak Tua Changming pun menerima serangan telak dari Empress Peiyu yang membuatnya langsung mati di tempat. Di sisi Kinan yang sedikit mempertahankan kesadarannya pun bertanya-tanya apakah ia sudah mati. Namun, Empress Peiyu dengan cepat langsung membawa Kinan dengan sebuah portal teleportasi. Empress Peiyu pun memanggil Kinan untuk segera bangun, dan Kinan pun langsung tersadar. "Apa aku masih hidup?" ucap Kinan ketika dirinya siuman, dengan raut wajah yang tampak khawatir. Empress Peiyu pun berkata, "Iya, kau masih hidup." Kinan mencoba bangkit walaupun dirinya masih terbatuk-batuk. Tidak lupa, ia juga mengucapkan terima kasih kepada Empress Peiyu karena telah menyelamatkan hidupnya. Dengan tatapan sinis, Empress Peiyu pun mengatakan jika Kinan mati, itu juga akan merugikannya. Setelah mengatakan hal tersebut, Empress Peiyu lalu bertanya kepada Kinan, "Kinan, apakah kau ingat kalau kau bilang ada tingkat lain setelah menguasai 4 ekstremitas?" "Iya, kenapa?" jawab Kinan. Empress Peiyu kemudian berkata, "Tingkat itu sangat kabur dan tidak jelas. Bahkan di Night Heaven, tempat yang luas, hanya sedikit yang berhasil mencapainya. Awalnya bahkan mencapai ambang pintu tingkat itu lebih sulit daripada naik ke surga. Tapi sekarang kesempatanmu sudah datang." Mendengar perkataan dari Empress Peiyu, Kinan pun sangat terkejut dan tak percaya. "Lah, kok bisa?" Kemudian Empress Peiyu pun meminta Kinan untuk melepaskan martial spiritnya. Namun Kinan mengatakan, apa mungkin bisa? Sedangkan dirinya tengah berada di tubuh orang lain dan tidak berada di tubuh aslinya. Mendengar Kinan yang mengatakan itu, Empress Peiyu pun berkata, "Bagaimana mungkin kau mengetahuinya jika kau tidak bisa melepaskan martial spirit sedangkan kau belum mencobanya?" Kemudian Kinan pun mencoba melepaskan jiwa God of War, dan ternyata
Walaupun saat ini Kinan tengah berada di tubuh Kyu Hong, tapi ternyata dia masih bisa mengeluarkan God of War. Dan God of War pun muncul di hadapan Kinan dan Empress Peiyu. Setelah melihat secara langsung bentuk God of War, Empress Peiyu pun mengatakan jika tebakannya selama ini ternyata benar. Ternyata God of War ini adalah benda yang berasal dari Nine Heavens dan bukan sebuah martial spirit, melainkan jiwa God of War. Dengan kata lain, selama ini Kinan memiliki 2 jiwa di dalam tubuhnya sejak awal. Kinan pun bertanya kepada Empress Peiyu, jika God of War bukanlah martial spirit, kenapa ketika di benua Changlan, God of War memiliki sinar martial spirit? Mendapati pertanyaan Kinan ini, Empress Peiyu pun lalu menjelaskan, jika martial spirit di benua Changlan lahir setelah South Heaven Gate dan Heaven God Changlan memodifikasi aturan kultivasi. Betapa sulitnya bagi Divine Battle Spirit untuk beradaptasi dengan aturan itu. Kinan yang menyadari jika Empress Peiyu ternyata mengetahui banyak hal yang belum ia ketahui, kemudian kembali bertanya tentang identitas asli dari God of War. Empress Peiyu mengatakan jika soal identitas asli God of War, dia belum bisa memberitahu Kinan karena jika Kinan mengetahui hal tersebut, maka Kinan akan berada dalam masalah besar. Dikarenakan takut Kinan bertanya lebih dalam, Empress Peiyu pun mencoba mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan, kita akan membahas ini nanti. Sekarang kau bisa menggunakan kehendakmu untuk berkomunikasi dengan God of War dan mencoba berkultivasi dengannya. Kinan pun dengan muka jengkel bergumam di dalam hatinya jika sebenarnya ia mengetahui jika Empress Peiyu ini tengah mengalihkan pembicaraan. Empress Peiyu lalu berkata kepada Kinan, setelah kau menggabungkan God of War Force dengan Monarch Force dan naik ke ranah Martial God, kau pasti akan punya kesempatan untuk menyelidiki tingkat berikutnya. Kinan yang mendengar perkataan Empress Peiyu pun langsung bersila dan mencoba menggabungkan God of War Force dengan Monarch Force. Kinan di sini sambil masih menggabungkan 2 elemen itu pun berpikir, bahkan kalau aku menggunakan Martial Spirit God of War sepanjang hari, aku hanya bisa menyerap 6 aliran God of War Force. Apalagi memiliki God of War Force saja tidak cukup, aku juga harus naik ke ranah Martial God. Tapi ia berpikir untuk tidak terlalu terburu-buru. Kinan malah berencana untuk pergi ke kediaman Pak Tua Changming sebelumnya, karena mungkin saja Pak Tua Changming meninggalkan beberapa bahan berharga. Singkat cerita, Kinan pun memasuki sebuah gua yang tidak lain itu adalah tempat pengasingan Pak Tua Changming. Ketika sudah masuk ke dalam, ternyata Pak Tua Changming hanya menggunakan sebuah formasi sederhana untuk melindungi tempat itu. Mungkin dikarenakan Pak Tua Changming sangat yakin jika tidak akan ada orang yang mampu menjangkau tempat pengasingannya itu. Kinan pun terus berjalan masuk ke dalam gua dan setelah tiba di suatu tempat, terlihat banyak bahan-bahan berharga yang berterbangan di hadapan Kinan. Selain itu, Kinan juga menemukan sebuah batu. Kinan bertanya-tanya, sebenarnya batu apa itu? Tiba-tiba batu itu bersinar dan tampak ada sebuah tulisan Draug Demon Immortal Tomb. Mengetahui jika itu adalah batu Draug Demon Immortal Tomb, Kinan kemudian berkata, hanya tersisa 1 bulan sampai Draug Demon Immortal Tomb terbuka. Saat itu, menggunakan Black Ascent Altar ditinggalkan oleh Pak Tua Changming, aku akan bisa menghindari 13 Guardian Spirit yang ditinggalkan oleh Heaven God itu dan perangkap kematian untuk memperoleh warisannya. Kinan lalu mulai berkultivasi untuk terus menyerap God of War Force dan memurnikan pil untuk memperkuat tubuhnya. Cerita berpindah ke istana Gunung Pure Immortal. Terlihat 2 kultivator yang belum diketahui namanya datang ke tempat itu. Seseorang berkata, karena kalian berdua memutuskan untuk datang, aku akan langsung ke topiknya. Terlihat di depan kedua kultivator tersebut berdiri seorang tetua dan kembali mengatakan, kalau tidak ada kecelakaan, Pak Tua Changming pasti akan membunuh Kyu Hong. Kultivator berkumis baplang pun berkata, Pak Tua Changming sudah menunggu di Demon Trog Battlefield selama beberapa ratus tahun. Kemungkinan besar dia sudah menemukan Drog Demon Ancient Boulder. Pak Tua Changming bisa langsung masuk jauh ke Drog Demon Immortal Tomb
Ketika saatnya tiba, ketiga faksi kita akan bekerja sama dan membunuhnya saat dia mencoba menggunakan liontin untuk memasuki makam. Ucap sang tetua menanggapi perkataan dari kultivator tersebut. Kemudian, kultivator berambut biru Jabri melihat ke arah temannya dan mengatakan, "Kupikir tidak semudah itu. Pak Tua Changming sangat licik. Mungkin dia sudah tahu kita akan bekerja sama." Sang tetua pun kembali berkata, "Itu sebabnya aku meminta kalian berdua untuk datang ke sini. Tidak peduli berapa banyak tindakan balasan yang dia punya, dia tidak akan bisa mengalahkan pengepungan dari tiga kekuatan utama." Kembali kepada Kinan yang saat ini telah mengumpulkan 156 God of War Force. Ia merasa jika 156 God of War Force mungkin sudah cukup untuk saat ini. Namun baru saja dia berhenti menyerap God of War Force, tiba-tiba sebuah energi masuk ke dalam tubuhnya. Kinan bertanya-tanya, sebenarnya energi apa itu? Kinan pun bergumam sambil melihat energi tersebut yang perlahan menghilang memasuki tubuhnya. Menurut perkiraanku, sebelumnya dengan Empress Feiyu, saat ini aku seharusnya sudah menyelesaikan transformasi dalam tubuhku dipromosikan menjadi Martial God. Seharusnya ada situasi yang tidak terduga. Setelah energi misterius itu benar-benar sudah masuk ke dalam tubuh Kinan, Kinan kembali berpikir, Blue Golden Rune ini masih terlalu lemah. Kalau aku jadi Martial God saat ini, aku khawatir itu akan hilang sama sekali. Tapi intuisiku memberitahuku, kalau aku melewatkan rune ini, aku akan menyesalinya nanti. Lalu setelah berpikir seperti itu, Kinan kembali bersila dan berniat untuk melepaskan hal tersebut dan segera menjadi Martial God. Namun tiba-tiba ia malah batuk darah. Merasakan ada yang tidak beres, Empress Feiyu pun segera menghampiri Kinan. "Kinan, apa yang kau lakukan?" "Kinan, apa yang kau lakukan? Apa kau tahu berapa banyak kerusakan yang akan kau lakukan pada diri sendiri kalau tiba-tiba menyerah selama promosi ke ranah berikutnya?" Kinan pun menanggapi perkataan dari Empress Feiyu. Jika ia tahu, tapi mana mungkin dirinya bisa mengontrol energi sebanyak itu. Namun dengan nada kesal, Empress Feiyu pun mengatakan jika Kinan ini bodoh. Kinan berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Menurut Empress Feiyu, walaupun Kinan ini diberikan waktu 10 tahun lagi, Kinan mungkin tidak bisa naik ke ranah Martial God lagi. Namun ketika memarahi Kinan, Empress Feiyu tiba-tiba merasakan sesuatu energi di dalam tubuh Kinan. Apa ini? Ternyata energi yang sebelumnya masuk ke dalam tubuh Kinan adalah Daorun. Feiyu yang mengetahui itu pun bertanya-tanya, bukannya Kinan ini pewaris God of War, tapi kenapa Kinan bisa mendapatkan Daorun? Kinan lalu di sini bertanya kepada Empress Feiyu, apakah Empress Feiyu bisa memberitahu Kinan sebenarnya apa Blue Golden Rune itu? Empress Feiyu mengatakan jika dirinya tidak mengetahuinya. Namun, menilai dari situasi saat ini, selama kau bisa naik ke ranah Martial God lagi, kau harusnya bisa menyelidiki tingkat berikutnya atau bahkan lebih dari itu. Tapi energi yang kau butuhkan untuk melakukannya setidaknya 10 kali lipat dari energi yang kau punya sekarang. Sambil menghela napas, Kinan pun berkata, lagi-lagi setelah aku naik ke Martial God. Setelah itu Kinan mengatakan, kalau aku membutuhkan setidaknya 10 kali energi, satu-satunya pilihan yang kupunya adalah mengunjungi Drog Demon Immortal Tomb. Aku yakin kalau energi dari warisan lebih dari cukup bagiku untuk naik ke ranah Martial God. Sambil berlalu pergi, Empress Feiyu mengatakan jika itu adalah urusan Kinan, bukan urusannya. Setelah Empress Feiyu meninggalkan Kinan dan masuk ke dalam alam bawah sadar Kinan kembali, di sini tampaknya Kinan memiliki sebuah rencana. Dengan ekspresi semangat, Kinan pun bergumam, aku punya 15 Leontin Drog Demon Red Jet dan 3 Leontin Drog Demon Purple Golden. Ditambah Ancient Black Altar yang ditinggalkan oleh Pak Tua Changming, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mendapatkan warisan Drog Demon Immortal Tomb. Namun sebaiknya aku menguji untuk melihat seberapa jauh jangkauan kekuatanku saat ini. Kinan pun kemudian menguji kekuatannya itu dengan menggunakan jurus Destruction Finger. Energi kekuatan yang besar dilancarkan oleh Kinan, sehingga membuat sebuah kerusakan yang sangat mengerikan. Melihat serangan barunya yang sangat kuat, dengan senyuman kecil Kinan kembali berkata di dalam hatinya, perubahan yang dibawa oleh Blue Golden Rune terlalu besar. Mudah-mudahan aku menyimpannya saat aku kembali ke tubuhku sendiri di benua Changlan. Di tempat Empress Feiyu berada,
Empress Feiyu di sini masih penasaran kenapa Kinan bisa mendapatkan Daorun, padahal Kinan ini belum bergabung dengan jiwa God of War. Empress Feiyu pun mencoba menebak-nebak dengan berkata, "Sepertinya rahasia yang terkait dengan latar belakangnya jauh lebih menakutkan daripada yang aku pikirkan. Kurasa aku harus mencari halaman ke-10 Boundless Dao Record yang hilang saat itu. Aku kembali ke Nine Heavens." Kembali ke Kinan yang terus menelusuri pengasingan tersebut. Kinan di sini tiba di sebuah tempat di mana tempat tersebut banyak sekali tanaman herbal immortal yang membuatnya terkejut serta kagum. Ketika Kinan melanjutkan langkahnya, ia tiba di sebuah tempat di mana tempat tersebut memiliki sebuah anak tangga yang menuju kepada sebuah pintu misterius. Pintu masuk, tembaganya luar biasa. Sepertinya aku harus meledakkannya dengan kekuatan kasar. Kinan kemudian menggunakan Destruction Finger untuk menyerang pintu itu, dan terlihat pintu itu pun bergetar saat terkena serangan Kinan. Beralih ke tempat lain, terlihat beberapa kultivator tengah berada di depan sebuah pilar yang tinggi. Seorang tetua botak memerintahkan bawahannya untuk membangun sebuah formasi, namun ia mengingatkan agar tidak membangunkan Guardian Spirit. Bawahannya pun seketika menurutinya. Namun tiba-tiba sebuah ledakan besar terjadi di hutan. Mereka pun terkejut dan bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Ternyata ledakan itu dibuat oleh Kinan. Kinan pun melihat ke arah para kultivator dan mengatakan, "Kalian cepat juga." Salah seorang kultivator bertanya kepada Kinan, "Qiu Hong, kenapa Pak Tua Changming tidak membunuhmu?" Sang tetua botak pun menuju Kinan dan meminta agar Kinan yang mereka kenal sebagai Qiu Hong ini agar cepat memberitahu mereka keberadaan Pak Tua Changming saat ini. Jika Kinan tidak memberitahukannya, maka ia akan mengancam Kinan akan segera menderita. Tapi Kinan dengan mengeluarkan energi di tubuhnya membalas perkataan tetua botak itu. "Kau mau menemukannya? Usap saja kepalamu yang botak itu." Kemudian dengan cepat Kinan pun menerobos para kultivator itu dan langsung berada di depan pilar tersebut. Seseorang pun terkejut. Walaupun Kinan ini bertindak gegabah, tapi ia merasa heran kenapa ke-13 Guardian tidak merespon sama sekali. Kinan sambil mengeluarkan energi di tangannya bergumam, "Ancient Black Altar yang ditinggalkan oleh Pak Tua Changming sangat berguna." Melihat jika Leontine Drog Demon Red Jet dan Leontine Drog Demon Purple Golden masih berada di tangan Kinan, mereka pun terkejut kembali. Mengapa Pak Tua Changming tidak mengambilnya? Tetua botak pun meminta Kinan untuk berhenti. "Qiu Hong, berhenti di sana." Ternyata mereka membawa 3 sandera yang mungkin itu adalah teman dari Qiu Hong. Seseorang pun dengan muka babak belur memanggil Qiu Hong, "Adik junior Qiu Hong." Kinan yang melihat orang-orang itu pun bergumam, "Perasaan ini, mungkinkah orang-orang ini adalah master tetuanya Qiu Hong?" Kemudian si tetua botak pun berkata kepada Kinan, "Qiu Hong, kau punya 10 napas untuk membuat keputusan. Kalau kau tidak menyerahkan Leontine setelah 10 napas, kami akan membunuh seseorang setiap napas. Kau adalah yatim piatu. Kau bisa seperti itu berkat asuhan mastermu yang cermat. Apa kau mau melihat mereka mati karenamu?" Kemudian master dari Qiu Hong pun di sini berteriak, "Qiu Hong, jangan khawatir tentang kami. Jangan berikan Leontine-nya kepada mereka." Lalu, karena Master Qiu Hong di sini berkata seperti itu, salah seorang kultivator pun langsung menginjak master dari Qiu Hong itu. "Pak Tua, apa aku mengizinkanmu bicara?" Kakak senior dari Qiu Hong pun di sini berteriak karena takut. "Adik junior, tolong aku tidak mau mati." Di sini, Kinan pun langsung berkata, "Hentikan, lepaskan mereka. Akan kuberikan Leontine Jet-nya." Sang tetua botak pun sangat senang karena Qiu Hong memutuskan untuk memberikan Leontine tersebut. "Ada baiknya mengetahui situasimu." "Bagus sekali." Namun di sini, master dari Qiu Hong bersikukuh agar Qiu Hong tidak memberikan Leontine tersebut. Master Qiu Hong di sini pun berkata, "Qiu Hong, muridku tidak akan pernah tunduk pada siapapun dengan mudah. Dan aku tidak akan pernah membiarkan muridku dipaksa tunduk dengan cara tercela seperti itu." Kemudian, master dari Qiu Hong pun mengeluarkan energi di dalam tubuhnya. Sang tetua botak di sini berkata, "Bagus, kau punya tulang punggung besi." Di sini, Qiu Hong pun berteriak, "Senior." Qiu Hong kemudian bergumam, "Senior, meskipun aku tidak tahu apapun tentangmu, kau dapat yakin kalau aku membuat 3 kekuatan utama membayar harganya.
Kemudian Kinan pun mengaktifkan liontinnya. Seketika tubuh Kinan pun bersinar. Di sini sang tetua botak berkata, "Segera gunakan artefak dan hancurkan pilar hingga terbuka dengan kekuatan kasar. Ambil warisannya, kalau tidak kau akan menanggung konsekuensinya." Mendengar perkataan dari tetua sekte, si tetua botak pun segera menuruti apa yang dikatakan oleh ketua sektenya. "Baik, ketua sekte,